Karena ya pragmatis main di GBLA, what do you expect gitu. Dengan skuad Persib yang begitu luar biasa eksplosif gitu, kapan saja bisa meledak ya. Bermain mid block dan cenderung low block adalah solusi yang sangat aman gitu. Ini yang pastinya akan menjadi concern tersendiri bagi Coach BH ya untuk bisa mengupgrade Persib nantinya di paruh musim kedua. Ada PR juga untuk Persib Bandung ketika mereka beberapa kali kesulitan untuk mengantisipasi bola-bola direct dari lawan. Oh iya betul. Ya. Gua catat pas lawan Bayangkara itu ada 24 atau 27 ribu. Nyatet. Ada. Laga panas akan tersaji di dalam laga tunda yang akan mempertemukan antara Persib menghadapi PSM Makassar. Akankah Maung Bandung kembali lagi untuk memijak pedal gas agar bisa menutup akhir tahun dengan hasil yang manis? Kita langsung aja bahas di Giba Bola episode yang baru ini guys. Selamat datang di Giba Bola. Aku yakin banget pastinya sudah banyak ya sobat penggibah yang menanti konten yang kita buat ini ngomongin Persib. Yes, kan? pasti Apalagi dong. ini adalah momen yang sangat istimewa ya karena kita tinggal hitungan hari berganti tahun ke 2026. Alangkah lebih baik kan kalau seandainya melihat Persib itu bisa menang-menang terus sampai dengan akhir tahun. Yep. Karena memang tracknya lagi positif banget untuk 2025 tahunnya Persib. 2025 tahunnya Persib. Bener juara. banget lagi ya, juara. ACL tuh lolos. ACL tuh lolos. Apalagi kalau Musim ini udah peringkat 2. Iya, betul makanya itu. Apalagi kalau seandainya di akhir tahun bisa untuk mengkudeta peringkat. Iya benar. Ada probability-nya. Cuma beda 3 poin dari Borneo. Kalau Borneo kesendat di 2 laga termasuk di pekan 8 dan juga pekan ke-15 ya berarti ya. Iya. Dan Persib bisa 2 kali menang ya dikudeta oleh Persib Bandung. Iya. Karena memang Borneo FC dan juga Persib kan hanya terpaut 3 poin aja nih. Sobat Penggibah ya. Ini adalah catatan yang juga pastinya bikin La Fundes merinding juga gitu loh. Merinding disco. Persib nih, gimana ya caranya bisa menang Persib. ya. Itu dia, dan ya ini hal yang lumrah karena memang Persib sudah punya mental juara begitu dengan 2 tahun terakhir yang memang mereka sudah berhasil untuk dapatkan. Langsung aja, Persib apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi PSM Makassar yang dimana di pekan sebelumnya PSM ini mendapatkan kekalahan pertama kalinya bersama dengan pelatih baru. Ya kalau gua ngeliat sih contoh dari Persibnya dulu ya. Karena ini main di GBLA, main di Gelora Bandung Lautan Api jelas. Advantage itu. Advantage banget. Supporter juga kemarin gua catat pas lawan Bayangkara itu ada 24 atau 27 ribu. Catat di otak. Gua pikir dia mencet-mencet itu tuh. Iya, setiap orang datang lebih kayak mencet ya. Satpamol. Itu namanya counter. Atau enggak, lebih dengar kan biasanya kalau saya di setiap pertandingan ada yang kasih announcement kan. Tapi kan ada media Ada sosial. ada tulisan. Ada sosial media. 24 ribuan lah ya. 27 ribuan lah. Berarti artinya hampir Full. 80-90% memadati tribun GBLA. 30 ribu kan GBLA ya? 30 ribuan ya. 30 ribu plus sedikit. Dan itu menjadi satu tambahan boosting spirit tentunya buat Pangeran Biru menghadapi PSM Makassar. Gue ngelihat walaupun sempat kalah dari Lion City Sailors, sempat kalah juga dari kemarin Malut United. Tapi Coach Boyan Hodak selalu punya cara, selalu punya way out bagaimana tim ini bisa keluar dari tekanan lawan, bisa keluar dari momen-momen sulit. Ketika kalah dari Lion City Sailors kan di pertandingan selanjutnya dia tahu cara terbaik untuk mengembalikan lagi, mendongkrak lagi performa dari Persib Bandung. Kemarin ketika habis kalah dari Malut United di Ternate menghadapi Bayangkara, Persib bisa bounce back lagi, bisa menang lagi. Jadi menurut gua memang menjadi masalah buat Persib Bandung saat ini adalah stamina karena mereka benar-benar terkuras ya. Iya, Dimana semua tim main cuma 2 kali di bulan Desember, 5 kali. 5 kali. Ketika semua tim lagi preparing, lagi istirahat, lagi breakout, ternyata Persib harus main di 2 laga tunda di Super League plus 1 laga di ACL tuh. Ini kan menjadi sesuatu yang harus diatur, di-manage dengan sangat baik oleh Coach Boyan Hodak. Dan saya selalu mengatakan bahwa Persib ini selalu punya the big hero di setiap bulannya, di setiap momen, di setiap fase ketika Persib ini lagi butuh seorang pahlawan. Dan di pahlawan mereka di bulan Desember ini adalah Ramon Tanki yang akhirnya ditunggu-tunggu golnya bisa mencetak 4 gol dalam 3 atau 4 laga terakhir. It's okay banget buat catatan seorang striker yang artinya dia bisa mencetak
rata-rata 1 gol per match, dan kita akan melihat Andrew Yang juga ternyata kemarin udah bisa lagi main walaupun Di bench ya. mulai dari bench, tapi it's okay banget buat Persib Bandung untuk mempertebal kembali komposisi skuad mereka. Kalau gue lihat dari belakang mungkin tinggal mencari siapa sih sosok terbaik untuk menemani Federico Barba, entah itu Patricio Matrisardi ataupun Julio Cesar. Tapi gue ngeliatnya sih Matricardi Kemungkinan ya. yang akan mengisi di sayap. Persib udah bisa mencoba mengubah komposisi terbaik ya. Kalau coba main bertahan dia tahu masang Putros, kalau main lebih ofensif mungkin masang Eliano Renders. Itu contoh aja. Ada Kakang Rudianto juga yang udah kembali lagi dari skuad timnas U23 yang kemarin habis babak belur, gagal di SEA Games juga. Kalau lini tengah ya tinggal diputar-putar aja tuh. Markok udah kemungkinan, gue belum lihat Markok bisa kembali lagi karena kemarin kan sempat cedera ringan ya lawan Bayangkara. Apakah udah bisa kembali? Tapi Tom Hai sih nyawa dan jantungnya Persib Bandung saat ini bersama Lucho Gokea dan Eliano Renders juga ternyata kemarin bisa bermain juga di lini tengah. Gue lihat inilah keuntungan ketika memiliki skuad tebal dan sedalam Persib Bandung. Jadi tinggal bagaimana pick player yang diambil oleh seorang Boyan Hodak tepat atau tidak. Apalagi kita tahu kemarin honeymoon seasonnya PSM udah mulai selesai. 4 laga ya. 3 laga menang dan di laga keempat mereka kalah dari Malut United walaupun sempat ada momen kontroversial Rizky Eka bajunya ditarik di dalam kotak penalti. Itu penalti sih. Awalnya penalti, setelah cek VAR ternyata penaltinya dibatalin. Tapi kartu kuning untuk yang narik baju Rizky Eka tetap diberikan. Kok bisa? Kan Harusnya kalau udah kartu kuning pelanggaran dong. Itu aneh sih. Aneh ya? Itu Aneh. Kalau dia pakai law of the game mana coba? Iya. Dia pakai law Dia of the punya law of the game. game sendiri. Enggak, padahal gue liat Rizky Eka jelas Dia banget. dapat kartu kuning kan dia. Iya. Nggak ditarik kartu kuning, nggak dibatalin. Gue sepenglihatan Biasanya gua, tuh kalau udah nggak pelanggaran harusnya nggak ada kan? Iya. Dan Kita coba make sure dicek ya. James, kita Iya. cek dulu. Cek VAR, kita cek VAR ya. Iya, kita di cek sini. VAR. Tapi yang pasti penalti yang diberikan untuk PSM Makassar dibatalin. Ya. Nggak jadi penalti. Gue nggak tahu padahal dalam tayangan jelas ada tarikan baju kepada Rizky Eka. Ya. Di situ yang menurut gue menjadi satu masalah. Ya gue nggak nyalain Malut United di sini, tapi memang kepemimpinan wasit memang di sini ya kita tahu seperti ketika lu sekarang diuntungkan lu besok bisa dirugikan, tapi sekarang lu bisa dirugikan besok diuntungkan karena memang bukan karena kenapa-napa, karena memang kemampuan Inkonsistensi. dari wasit Indonesia kayak grafik naik turun, inkonsisten. Dan kita akan lihat Thomas Trusya approach siapa melawan Persib Bandung. Siapa yang narik ya kemarin ya? Waktu lawan. Ini cek lawan Kroasia nih ya. Tapi nggak ada ini ya. Karena Malut tuh kemarin waktu terakhir lawan PSM banyak banget kartu kuningnya. Menit 85 sekian James. Itu pelanggaran kepada Rizky Eka itu menit 80 up deh. Oh wow. Ada banyak pokoknya. Banyak banget lagi. Hujan kartu kuning kok, golnya cuma 1. Iya. Tahu nggak itu? Kan golnya DDS menit 2 ya? Ya. Itu di sisa 88 menit isinya mah Tarung derajat. Tarung derajat ya, kayak di Makassar ya. Lanjut. Ya kalau gue lihat sih memang ini akan jadi laga yang cukup fisikal. Kalau gue rasa pendekatan PSM akan mungkin lebih fisikal mengingat mereka bermain tandang dan harus bagaimana bisa memutus segera build up yang dilakukan oleh Persib Bandung. Karena ketika mereka punya center back yang bisa build up. Barba sangat luar biasa dalam build up dan ball carrying gitu. Kemudian juga di tengah ada Tom Hai, Mark Lok, dan sekarang Adam Ali sudah mulai sembuh. Artinya ini akan terjadi duel-duel yang tidak mungkin bisa terhindarkan karena secepat mungkin mereka akan memutus serangan yang dibangun oleh Persib. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Boyan Hodak dan juga anak asuhan ya. Bagaimana mereka bisa keluar dari pressing PSM Makassar, bisa keluar dari yang kemungkinan mid block cenderung low block ini nanti yang akan ditampilkan oleh PSM Makassar. Karena ya pragmatis main di GBLA, what do you expect gitu. Dengan skuad Persib yang begitu luar biasa eksplosif gitu, kapan saja bisa meledak ya. Bermain mid block dan cenderung low block adalah solusi yang sangat aman gitu. Kalau mereka keluar menyerang itu sama saja bunuh diri gitu. Dan yang menjadi catatan adalah tadi Labib juga sudah sempat sampaikan bahwa ini hampir semua pemain Persib itu bisa perform dan bisa saling backup ketika yang lainnya tidak perform. Dan yang jadi sorotan saat ini adalah Ramon Tanki dan bagaimana konsistensi dari seorang Tom Hai. Bagaimana kematangan, kedewasaan, bagaimana kreativitas dan juga bola-bola progresi yang sangat dibutuhkan oleh Maung Bandung.
Dan ini yang dihadirkan oleh Tom Hai, dan dua rekrutan teranyar mereka, Tom Hai dan juga Eleanor Reinders, dua-duanya sangat penting perannya menjadi missing puzzle yang akhirnya bisa mendongkrak posisi Persib, mempertahankan performa mereka di ECL2 juga. Dan ya kalau gue lihat sih Persib akan langsung all out attack karena main di GBLA, kesempatan untuk mengkudeta Borneo atau mendekatkan diri dengan Borneo semakin besar gitu, sehingga mereka tidak akan mungkin membuang peluang di GBLA. Yes, dan satu hal yang tentunya memang menjadi daya tarik tersendiri ya di laga Persib menghadapi PSM Makassar yang tentunya nanti bakal menjadi advantage bagi Persib ya, karena mainnya di kandang sendiri, adalah bagaimana Boyan Hodak hafal betul dengan PSM Makassar, karena PSM adalah tim yang cukup sulit dikalahkan oleh Maung Bandung ketika ditangani oleh Boyan Hodak. Tapi terakhir kali di saat bertemu dengan PSM di markas sendiri, Persib menang 1-0. Itu pun 1 gol ya yang tercipta ya sebetulnya. Apabila kita lihat atau kita tarik di 2 musim terakhir, PSM ini jadi tim yang sering kali merepotkan Boyan Hodak. Iya, kalau gue lihat memang PSM Makassar di eranya Bernardo Tavares dan saat ini ke Thomas Trucha ini kan salah satu tim perserikatan yang tentunya punya karakter yang luar biasa ya. Tim tradisional. Tim tradisional itu selalu, walaupun gimana pun posisinya, selalu punya cara untuk bounce back. Dan bagaimana akhirnya Bernardo Tavares di take out dari jabatannya sebagai pelatih utama PSM, ternyata yang ngegantiin Thomas Trucha, mantan pelatih dari Penang, yang juga hafal secara regional, secara kawasan bagaimana di Asia Tenggara sepak bola. Dokter dia dulu. Apa? Di Penang dokter nggak? Karena nyambi. Oh iya nyambi, mentang-mentang Penang ya. Emang bener. Kebetulan memang saudara jauh saya juga kemarin ke Penang ternyata berobat. Georgetown tuh ya. Iya, semoga dia setahun di Indonesia nggak pening ya jadinya ya. Iya, dari Penang jadi pening. Dari Penang jadi pening. Iya, tapi kalau gue lihat tiba-tiba dia berhasil memberikan PSM kemenangan 3 kali berturut-turut, melawan Dewa, bahkan lawan Biak, lawan Solo, terus kemudian lawan Persebaya bisa dengan imbang. Cuma kemarin lawan Madrid United bad luck ya buat Trucha. Kirain akan ada penalti di menit-menit terakhir, tapi ternyata dibatalkan. Jadi it's okay, harus move on juga ke laga melawan Persib Bandung yang sangat sulit tentunya di GBLA. Kita tahu tekanan dari Boboto jelas akan memberikan satu intimidasi dalam tanda kutip untuk mental para pemain PSM, dan itu normal karena bermain di kandang lawan ya pasti apa yang lu harapin, kue ulang tahun kan bukan, pasti intimidasi dari supporter lawan. Semua tim pasti bakal merasakan yang sama ketika melakukan lawatan atau laga tandang, dan kita tinggal melihat bagaimana pendekatan dari coach Thomas Trucha, bagaimana menyiapkan tim ini. Gue ngelihat pendekatan 4-3-3 ala Thomas Trucha ini kan cukup ofensif. Tapi apakah 4-3-3-nya ini bisa bertransformasi menjadi 4-5-1 dengan banyak menumpuk ngelot pemain di overload di lini tengah, itu kan jelas bisa menutup pergerakan para pemain Persib Bandung yang kita tahu cukup lincah walaupun posisinya bukan seorang gelandang serang. Lucho dan juga Tom Hai ini 2 pemain yang menurut saya punya kemampuan ball carrying yang sangat bagus. Lucho lebih bagus daripada Tom Hai lebih bagus daripada Lucho, tapi Lucho punya tendangan jarak jauh yang spesial. Tendangan-tendangan spekulasi ini yang bisa dimanfaatkan. Gue ngeliat memang kemampuan gelandang Persib dengan kreativitas yang cukup banyak inilah yang menjadi nilai plus bagi tim Persib Bandung. Tapi gue lihat juga lini tengahnya PSM yang digawangi oleh Savio Roberto dan juga Gretchen juga pasti akan menawarkan sesuatu yang berbeda, akan memberikan kekuatan juga untuk lini tengah tim Juku Eja. Yang gue lihat kan eksplosivitas ya, yang dimiliki oleh PSM ini, wah luar biasa bersama dengan Dr. Trucha ini ya. Ya bukan, Thomas Trucha aja. Thomas Trucha ini ya, karena terakhir ketika mereka kalah lawan Malut, mereka bukan main jelek. Bukan. Tapi memang yang menjadi kekurangan dari PSM itu adalah efisiensi di lini serang. Karena dengan jumlah peluang yang mereka ciptakan itu fantastis. Sehingga memang ini yang patut diwaspadai oleh Maung Bandung. Tapi gue melihat apabila ada kepercayaan diri yang juga dimiliki oleh Persib. Dengan sektor pertahanan yang juga solid dan cukup menjanjikan. Tinggal kita tunggu aja nih siapa yang akan diturunkan sama Boyan Hodak. Apakah memang akan menggunakan line up yang sama di saat Persib mengalahkan Bayangkara. Atau mungkin akan ada rotasi lagi. Karena ya balik lagi ya, tengah aja bisa dirotasi sesering itu. Saking banyaknya pemain bagus ya. Benar. Tapi yang udah mulai kelihatan patternnya ini kayaknya bakal terus ada ya.
Tom Hai, Teja Pakualam. Ya. Teja Pakualam. Bener loh, ada posisi back aja bener. nggak bisa nyentuh posisinya Teja Pakualam. Yes, William Barba. Baros tapi beberapa kali sempat Iya, on off sempat ya. on off dia. Bahkan sekarang saat ini ya. Iya, Lucho. Lucu, mungkin di lini depan aja Ramon Tanque juga belum tentu Belum main. tentu aman, belum Karena tentu ada aman. Andrew yang Ya. udah kembali masuk ke dalam tim kan setelah kemarin sempat nggak fit gitu. Jadi ya kalau gue lihat memang paling Teja, Barba sama Tom Hai sih yang aman. Iya. Iya. Dan di episode kali ini juga ini sesuai dengan apa yang gue sempat baca ya di kolom komentar, banyak sekali boboto dan juga tentunya pendukung setia dari Persib yang mencermati Tom Hai yang sejauh ini memang selalu memberikan penampilan yang sangat Dan impresif. bisa bermain 90 menit loh. Bisa bermain 90 menit. Kan bilangnya kan kemarin Bener. Tom Hai 60 menit ini udah ruku. staminanya udah apalagi main di Indonesia ya. Iya. Paling Katanya setara Gattuso katanya staminanya. info di awal-awal kan, Iya, ternyata dia setara bisa membuktikan Gattuso. benar ya. Setara Gattuso katanya. Padahal Ambrosio. Pirlo ini. Pirlo, ini gila. Pirlo. Kan Pirlo itu main nggak perlu lari-larian terus. Yang penting bolanya bisa kekirim dengan baik. Wani Pirlo. Wah, Wani Pirlo. Wani Piro. Dan Yes. Tom Hai di Persib ini sepertinya memang mendapatkan lisensi khusus ya dari Iya. Boyan Hodak. Iya. Dia kerap kali untuk bisa membantu mencairkan serangan ya di sektor serang atau bahkan di final Iya. third. Iya. Dan ini yang pastinya memang menjadi hal yang menarik karena ya kalau seandainya memang Tom Hai bisa untuk memberikan performa yang segitu besarnya dan Sisi segitu kreativitas ya. kreatifnya bersama dengan Persib, apalagi kalau nanti ya bareng sama timnas gitu. Karena kan kita kan jarang kalau melihat Tom Hai di timnas seperti apa yang dilihat saat ini di Persib. Iya, karena gitu. kalau di timnas kan Tom Hai mainnya lebih deep ya, Deep, lebih ya. deep, lebih ke Benar. bawah gitu. Dan ketika coba main lebih maju, ada pemain-pemain yang lebih offense, lebih advance juga di depan. Tapi bersama Persib Bandung, kayaknya sedikit banyak kalau bahasanya James kan diberikan lisensi ya, diberikan kesempatan untuk agak free roll. Free roll, ya betul. Iya. Jadi ketika ada pemain yang lagi stuck untuk meng-create sebuah peluang, Tom Hai diberikan izin, dipersilakan oleh coach BH Boyan Hodak untuk masuk ke depan, untuk melakukan move ke depan, untuk melakukan serangan lebih advance lagi. Dan gua ketika melihat Tom Hai melakukan tekanan yang menurut gua melakukan serangan ke sepertiga akhir pertahanan lawan, ih gila ini Tom Hai kalau ngelakuin ini di timnas semengerikan apa. Tapi mungkin kalau di timnas ada batasan-batasannya, tapi kalau di Persib mungkin ada role bebas yang diberikan untuk Tom Hai. Jadi Tom Hai bisa mengeluarkan semua mercan kreativitas yang ia miliki dan ia buktikan di atas lapangan saat itu. Ya, Tom Hai mah bisa memberikan segala-galanya buat timnas. Yang nggak bisa kan yang ada kepentingan. Oke. Lanjut. Tapi James kan kata di kolom komentar juga bilang katanya ya kritik juga dong kalau misalnya Persib ini. Benar. Karena Boboto udah dewasa. Nah Yes. ini gue pengen ngomong bahwa ada PR juga untuk Persib Bandung ketika mereka Apa beberapa tuh? kali kesulitan untuk mengantisipasi bola-bola direct dari lawan. Oh iya, betul. Iya. Dan duel-duel satu lawan satu backnya tuh sering sekali sloppy ya. Iya. Miss, Bahasanya. ya, ada Iya, miss. betul. Dan ini yang harus menjadi perhatian Concern. Boyan Hodak untuk bisa ditemukan formulanya bagaimana bisa mereka mengantisipasi direct ball apalagi PSM Makassar ini secara fisikal bagus, punya kecepatan juga di lini depan dan kalau yang gua lihat di lawan Malut terakhir, karena case yang kalah terakhir kan lawan Malut kan, Iya. mereka itu transisi positif ke negatifnya kurang baik juga gitu dan bagaimana sulit untuk mengatasi pressing lawan. Golnya Ciro itu kan hasil pressing dari pemain Malut Iya. ketika Teja mau melakukan build up. Nah ini yang menjadi PR bagaimana mereka bisa cepat untuk bypass dan punya resisten terhadap pressing lawan. Iya, Karena iya. kayaknya sih PSM akan bermain cukup fisikal. Iya, Itu cukup kan fisikal, cukup Physical cepat. attack. Physical touch. Tapi kalau misalnya physical harus ditampilkan oleh anak asuh Thomas Trusha, itu menurut gua masuk akal. Iya, masuk akal. Karena melihat bagaimana meledaknya tim Persib Bandung, sebombastisnya tim ini, ya salah satunya harus berani bermain keras, bukan main kasar ya, main keras untuk berani Memotong build up. motong build up untuk melakukan tekanan, pressing, bahkan pressing dari setengah lapangan itu yang harus dilakukan oleh PSM. Yang artinya apa? PSM harus menjauhkan pemain atau bola yang sedang bergulir jauh dari gawangnya. Karena
gue ngelihat oke, memang efektivitas juga kalau misalnya kritikan mungkin untuk lini depan ya, karena kalau gue lihat kemarin sebenarnya Ramo Tanke mencetak brace ya ketika melawan Bayangkara, tapi peluang yang didapatkan Ramo Tanke itu dia mungkin 5 sampai 7 peluang. Butuh 5 sampai 7 peluang untuk mencetak gol gitu ya. Iya, untuk mencetak 1 sampai 2 gol. Jadi ya mungkin efektivitas yang harus menjadi PR bagi tim Persib Bandung untuk menjaga konsistensi berada di papan atas dan dengan memenangkan setiap laga. Kan nggak bisa mungkin semua lawannya akan membiarkan Persib melakukan gempuran dengan memberikan Leluasa, banyak ya. peluang demi peluang. Harusnya Persib tuh mungkin dari 4 peluang menjadi 2 gol. It's okay banget Iya, di situ. betul. Ya, Jadi, efektivitas tim di depan. Tugas-tugas ya kita ngomongin kritik ya sebetulnya. Yes. Untuk Maung Bandung sih sejauh ini adalah bagaimana Persib bisa meningkatkan konversi rate-nya mereka. Yes, betul. Efektivitas Karena kan serangan. sejauh ini Persib baru mengemas 24 gol ya. Iya. Dari 14 matches yang sudah mereka Lalui. Lalui. Berarti Sampai dia nyampe 2 berarti. gol. Iya, jadi kan memang Rata-ratanya. Dengan peluang yang banyak. betul. Ini yang nggak pastinya akan menjadi concern tersendiri bagi Coach BH ya untuk bisa mengupgrade Persib nantinya di paruh musim kedua. Dan mungkin satu hal lagi, kita kan sering memberikan pujian kepada Teja Pakuala. Tapi mungkin ini yang terlewat sih sebetulnya. Teja kan adalah tipikal goalkeeper klasik ya. Stopper. Iya, stopper. Shot stopper. Shot stopper. Stop stopper. Stop stopper ya, oke. Shot Shot stopper. Dan nampaknya memang ketika Teja ini dia ngebawa bola untuk build up dari belakang. Ya, itu. Ini yang Bikin memang, deg-degan. iya, ini yang masih belum cukup Memberikan ketenangan begitu. Karena kan ada tipikal goalkeeper yang memang dia bisa untuk bawa bola dulu Yes. begitu, dan dia bisa untuk mengirimkan long ball yang akurat gitu kan. Tapi kalau untuk Teja Pakualam ya nggak ada yang sempurna begitu. Ketika Teja menghadapi tendangan-tendangan jarak jauh atau mungkin tendangan dari dekat, dia bagus. Refleksnya bagus. Gua akuin jumping save-nya dia tuh salah satu yang terbaik. Jumping smash. Jumping save-nya dia salah satu yang terbaik. Ini harus diakui memang dengan tinggi badan 177 cm, Teja memiliki jumping save yang luar biasa. Ke pojok kemana bisa ia jangkau. Tapi memang ketika build up gagal ya seperti lawan Malut United. Kelihatan. Iya, itulah yang expose, harus dibayar mahal oleh tim Persib Bandung. Benar, Artinya apa? Artinya Coach Boyan Hodak harus memberikan satu pendekatan permainan yang berbeda lagi terhadap seorang Teja Pakuala. Entah ternyata Teja ikut bermain tapi tidak tidak sejauh itu, atau Langsung hanya direct, memberikan langsung kasih direct gitu, atau ya udah tugasnya Teja ya hanya berada di under the goal line aja gitu, di bawah Minstar aja, nggak perlu untuk ikut terlibat dalam permainan Persib Bandung. Tinggal gimana aja approach dari seorang Boyan Hodak. Iya. Dan sementara itu juga PSM kerap kali memaksimalkan peluang menjadi gol itu dari bola mati. Wah, itu khas banget PSM tuh. Iya, walaupun mungkin saat ini pelatihnya sudah berbeda, tapi kan patternnya pemain udah hafal betul apa yang mereka harus lakukan di saat bahkan pemain juga bisa memberikan rekomendasi pasti ke pelatih. Yes, dan satu hal lagi ya, jangan lupa PSM ada Yuran Fernandes. Ini defender, bukan sembarang defender, yang kadang-kadang juga dia bisa jadi penentu dari PSM mencetak gol. Tapi ingat loh, ini kan laga laga delay ya, laga tunda pekan ke-8 yang artinya kalau kita bicara pemain absen, bukan pemain absen yang kemarin kan, berarti yang dari pekan 6 atau pekan 7 gitu ya, atau gimana kan kita belum tahu juga kan cara hitung-hitungannya. Jadi hitungan pemain absen ketika mungkin ya, contoh ya kemarin Fabio Calonego mungkin kartu merah pas lawan sama Vigo Dennis pas lawan Semen Padang, dia di pekan ke-8 ketika Persija lawan siapa ya besok ya, Persija lawan Bayangkara, Vigo Dennis sama Fabio Calonego nggak absen karena kan itu laga laga tunda pekan ke-8, ulangan mulu, tunda. Jadi kita akan melihat dari mungkin I-League sebagai operator akan memberikan kebijakan something gitu, memberikan announce siapa saja pemain-pemain yang absen gitu. Oke. Tapi intinya sesuai dengan apa tadi gue sampaikan di awal, ini adalah laga panas. Persib menghadapi PSM Makassar yang merupakan laga tunda pekan ke-8 dari Super League. Persib punya keuntungan bermain di GBLA, didukung secara langsung oleh Bobotoh
bobotoh puluhan ribu atau bahkan mungkin nanti bisa jauh lebih ramai ya Yap. di GBLA untuk memberikan bantuan kepada Maung Bandung karena Persib tidak pernah sendiri. Namun juga PSM Makassar mereka juga sedang mencoba untuk mencari momentum kebangkitan bersama dengan Trucha ya pelatih anyar mereka. Dan yang bikin gua penasaran tuh berapa gol nanti yang bakal tercipta sebetulnya di laga Persib menghadapi PSM. Karena terakhir hanya 1 gol aja nih. Persib mengalahkan PSM di putaran kedua. Bahkan musim lalu. Bahkan dalam 4 laga terakhir mereka bertemu, ada 2 laga berakhir dengan skor sama kuat. 0-0. Ini emang laga cukup ketat dan alot memang Persib dan PSM. Jadi jarang terjadi yang namanya pesta gol. Kebanyakan ya cuma 1-2 gol. Bahkan tadi udah gue bilang ada 2 laga 0-0 selesainya. Jadi ya kita penasaran juga sih. Terakhir pesta gol itu Persib PSM di kandang PSM ya. Iya, udah lama itu. 2 tahun lalu. 2,5 tahun yang lalu. Iya, Persib kalah itu. Iya. 4-2. Dan sebelumnya juga sempat kalah telak ya 5-1. PSM juara. Iya, 2022. Iya. Yang telak itu pas PSM juara 2022-2023 tuh. Yang pertama kali pakai stadion B.J. Habibie. Ya. Itu juga Persib kalah telak, tapi setelah itu ya kebanyakan ya skor-skor tipis gitu. Iya. Dan menarik nih kalau kita sekarang nih ya bareng sama Sobat Penggibah kita prediksi bareng-bareng. Waduh. Persib PSM Makassar di GBLA. Prediksi kita mulai dari Dita Pramudia dulu dong. Dan kasih tahu alasannya kenapa dengan prediksi lo itu. Gua prediksi bakal 2-0. Persib bakal menang 2-0. Apa ya, padunya belakang mereka seperti lawan Bayangkara, kemudian juga Teja Pakualam juga akan bisa mengawal gawang dengan sangat baik. Dan gimana mereka bisa mencolong gol di awal laga, ya gol cepat di awal laga itu akan jadi sangat krusial sehingga PSM akan bermain sedikit terbuka, keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan sehingga mereka bisa melakukan counter dan juga bisa menambah gol. Jadi 2-0 kayaknya cukup make sense. Oke, nah sebelum Labib gue dulu ya. Kalau gue sih sebetulnya memprediksi ini laga akan benar berlangsung dengan alot. Dan ditambah lagi juga bicara soal lini pertahanan, PSM juga punya pemain-pemain yang sangat baik ya secara kualitas dan cukup solid. Begitupun juga tentunya Persib. Tapi melihat bagaimana historical dari kedua tim ini bertemu, rasanya sih pertandingan akan dimiliki oleh Persib ya untuk mengakhiri laga dengan kemenangan. 1 gol untuk Persib ya 1-0 kalau gue prediksinya. Karena gue merasa bahwa Teja Pakualam lagi happy ya, setelah Bayangkara FC mampu untuk bisa dikalahkan dan clean sheet juga. Tinggal yang jadi pertanyaan ini siapa yang jadi pencetak gol nantinya di laga menghadapi PSM. Kalau Labib? Kalau gue sih sebenarnya kenapa Jens ngambil duluan karena skornya sama pasti. Karena gue udah 1-0 juga. Iya. Nggak apa-apa. Gue ngelihat dari tren mereka bertemu 4 laga terakhir atau 2 musim terakhir, musim 23-24 dan juga 24-25 memang nggak banyak gol tercipta dan laganya cukup ketat walaupun PSM saat ini udah diganti pelatih itu Thomas Trucha, tapi PSM still PSM dan juga Persib Bandung juga lagi on the track juga menuju on the good track ya top sebetulnya. klasemen. Ya menurut gue sih skor tipis, nggak banyak gol tercipta, ya selisih margin 1 gol, entah 1-0 atau 2-1. Itu aja sih paling. 2-1 aja lo biar beda sama boleh, gue 2-1 deh. Gue 2-1. 1-0, gua 2-0. Nanti yang prediksinya bener neraktir. Kok yang prediksinya bener neraktir? Udah mulai ngaco-ngaco nih. Tapi guys, ini sebelum kita pamit nih, Barba gimana nih Barba ya? Barba jadi katanya Kan mau per hari ini kita tapping nih untuk memberikan sajian kepada pecinta Persib. Kan ini Barba lagi dikaitkan dengan tim seri B nih. Ternyata iya kan kemarin lagi ada terdengar. Setelah laga lawan Bayangkara, gue lihat di salah satu channel dari fans Persib Bandung juga mengatakan saya masih di sini, saya masih sebagai pemain Persib. Iyalah, kontrak masih kontrak. Ujar dari seorang Federico Barba, tapi kan Federico Barba itu kan punya kontrak sama Persib itu sampai akhir musim 2025-2026. Dan ada tim seri B yang coba mengontak Barba. Katanya mau minjem ya? Mau minjam, on loan ya, seorang Barba itu Pescara ya kalau tidak salah. Ya kita balik lagi ke Barba. Entah dia mau tetap bertahan sama Persib Bandung untuk menyelesaikan musim ini atau balik kampung deh. Aduh, karena kan ini Persib lagi Nikmat. ACL tuh nih, lagi ini sebetulnya. Kita butuh pemain seperti Barba. Oke, kalau bertahan it's okay banget buat Persib, tapi kalaupun cabut, Persib harus cepat mencari pengganti seorang Federico Barba.
Ya, even ada Julio Cesar dan juga Matriardi, Matriardi ya. sebetulnya, tapi memang Barba memberikan warna atau dimensi yang berbeda ya di lini pertahanan. dari Warna Bang yang Bandung. berbeda sih. Iya sih. William Marcelo udah tahu ketemunya siapa nih Penggantinya? penggantinya? Belum. Nomor 10 masih kosong ya? Pelupesi. Joel Perpesi Ya masih dikait-kaitan dan juga ada Martin Pass juga yang dikait-kaitkan. Martin Pas ya. Ya. Kasen Teja. Iya, Teja lagi on-onnya ya. Berarti Adam Zibek kayaknya udah Ya. Caps. Ya. Tapi mau gimana pun Mungkin kalau tidak Joel ada chance Perpesi dan juga Martin Pas masuk, mereka tuh tidak mengurangi ini Iya, asing, kuota pemain asing. Jadi Iya, pemain lagi. lokal. Enggak, kuota pemain asing enggak apa-apa, tapi kan kuota pemain Persib secara keseluruhan. Iya, makanya harus dibuang. Iya. Jadi gimana nih, Sobat Menggibah? Setuju nggak kalau Martin Pas direkrut sama Persib atau dia bakal ke Persib? Ya entah kapan ya, tapi kalau sana memang itu benar terjadi, bagaimana? Setuju atau enggak? Ya begitu Dan juga. rekrutan bisa dibilang juga rumor-rumor rekrutan Persib di transfer musim hujan ini bagaimana? Yes, akankah Joy Pelupesi menyusul Tom Hai? Yes. Kan sebelumnya kan Dita sempat bilang, ordalnya nih ada nih yang deket sama Joy Koneksi, Pelupesi. koneksi. Koneksinya tuh ada gitu ya. Manajemen. Oke deh kalau begitu Oke Sobat deh. Menggibah. Live reaction dulu, ingat Thank ya. you very much, tapi kita juga mau kasih tahu nih ke Sobat Penggibah. Gibah Bola bakalan hadir tanggal 11 Januari dengan suguhan yang berbeda. Awal tahun, awal yang baru pasti buat Gibah Bola. Ada set baru juga. Ada set baru juga yang kita tengah persiapkan. Dan jangan lupa untuk saksikan live reaction. Iya. Di mana laganya nih, wah ini big match dan dinanti-nanti ya. Yep. Persija menghadapi Persib. Persib. Persib lawan Persija. Kembali Di GBLA. GBLA, Persib versus Persija di GBLA. Karena kalau saya di GBK kita bakal ke sana nanti ya. Ya, Yes. tenang aja itu. Oke, kalau begitu kita pamit. Sobat Penggibah, sampai ketemu lagi. Salam Gibah Bola. Bye-bye. Bye.